Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Fakultas Teknik Udinus memiliki program studi unggulan dalam bidang industri maupun biomedis. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik nih Pak, kita lanjutkan ya Pak. Tadi kan sudah diberitahu nih keunggulan dari teknik biomedis maupun industri. Nah ini ngomong mengenai peminatan nih, peminatan penjurusan nih di teknik industri dulu nih, ada apa saja Pak peminatannya? Oke, baik. Untuk peminatan di teknik industri itu ada manajemen industri dan desain produk. Tapi sebenarnya untuk yang kurikulum terbaru, semua mahasiswa mendapatkan core-nya gitu ya, baik manajemen maupun desainnya. Dua-duanya dapat ya. Tetapi nanti di semester akhir itu nanti bisa ada mata kuliah pilihan sesuai dengan peminatan mahasiswa. Jadi bisa dikatakan peminatannya sudah dihapuskan, jadi karena semuanya dapat gitu ya Pak ya? Dapat. Secara umum global mahasiswa udah harus menguasai semuanya gitu ilmunya. Jadi yang lebih menjuruskan nanti dari mahasiswanya sendiri dengan mengambil mata kuliah pilihan. Nanti ada kita tawarkan mata kuliah pilihan. Kalau tadi Pak peminatannya tadi kan udah dihapus ya Pak, tapi mempelajari manajemen dan desain produk secara garis besarnya. Jadi kalau manajemen itu lebih ke memanagenya seperti itu ya? Di industri ya, misalkan pabrik, di manufakturnya, manajemen sumber daya, dan misalkan atau juga di pabrik ya, misalnya tata letak mesin dan sebagainya, gitu, penjadwalan dan sebagainya. Kemudian untuk desain produk itu juga mahasiswa diajarkan untuk mendesain suatu produk mulai dari awal, dari mulai perancangan, misalkan di komputer, disimulasikan, kemudian dianalisis, dan sampai ke pemasarannya. Pemasarannya, jadi membuat suatu produk gitu ya Pak ya? Sampai dengan pemasarannya. Kemudian untuk peminatan di teknik biomedis sendiri nih Pak, ada apa saja Pak? Di program studi teknik biomedis ada 3 peminatan. Peminatan yang pertama adalah instrumentasi medis, peminatan yang kedua teknik asistif dan rehabilitasi medis, kemudian yang ketiga pengolahan citra medis. Nah itu apa saja tadi tuh Pak? Mungkin barangkali belum tahu. Instrumentasi medis ini nanti lulusan mampu merancang sistem elektronika medis. Jadi kalau bekerja di industri atau perusahaan alat kesehatan, nanti dia yang bertugas untuk mengembangkan khususnya pada desain peralatan instrumentasi medisnya. Nah kalau di rumah sakit dia berkaitan dengan teknologi kedokteran tadi yang saya sampaikan. Jadi teknologi kedokteran atau teknologi layanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah teknik asistif dan rehabilitasi medis. Ini teknologi medis, layanan medis maupun kedokteran yang aplikasinya pada digunakan secara khusus untuk rehab medis. Misalnya katakanlah orang yang tangannya tidak sempurna, kemudian ada tangan tiruan misalnya seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan citra medis. Seperti yang kita ketahui kalau di rumah sakit ini kan banyak sekali peralatan-peralatan atau teknologi kedokteran yang sangat canggih seperti MRI misalnya, CT scan dan seterusnya. Itu kan yang dihasilkan kan citra medis. Nah kemudian bagaimana mengolah citra dan menganalisis itu adalah peminatan yang pengolahan citra medis. Jadi seperti itu. Teknologi di medis semua tapi tetap masih dikelompokkan gitu ya Pak ya, tetap dikelompokkan masing-masing. Kemudian ini Pak, untuk meningkatkan kualitas pengajaran ini kan mesti kan kita harus menjadi lebih baik terus seperti itu ya. Nah ini untuk meningkatkan kualitas pengajarannya apa nih yang dilakukan? Ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Fakultas Teknik ini merupakan salah satu fakultas yang laboratoriumnya sangat komplit. Kami memiliki lebih dari 15 laboratorium. Jadi kalau kami menempati satu gedung sendiri 5 lantai, itu 3 lantai semuanya digunakan untuk laboratorium, dan satu lagi itu gedung baru yang baru kita bangun itu juga laboratorium Fakultas Teknik. Ini adalah upaya untuk memberikan sarana pembelajaran yang komplit kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, kami seperti yang saya sampaikan banyak melaksanakan kerjasama dengan PTN, kemudian industri, perusahaan alat kesehatan sebagai tempat magang mahasiswa dan juga sebagai tempat riset mahasiswa untuk
melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Itu kira-kira seperti itu, Mbak, yang bisa Tadi kan ada tempat magang juga nih, Betul, Pak. Tapi ya. di masa pandemi seperti ini untuk magangnya seperti apa, Pak? Kebetulan kalau yang semester ini kemarin itu selesai magangnya itu sebelum pandemi, Oh, baik, sebelum pandemi ada gitu ya, sehingga tidak ada masalah. Kemudian karena masa pandemi ini, maka kami juga tetap melaksanakan kerja praktek, tapi kerja prakteknya ini mahasiswa kita bantu atau kita arahkan lingkup pekerjaan yang ada di kampus. Ya, terutama di laboratorium Fakultas Teknik sementara. Jadi lebih di lingkup kampus Di saja lingkup seperti kampus, itu ya. gitu. Baik. Kemudian untuk teknik industri nih Pak, untuk meningkatkan kualitas pengajarannya seperti apa Pak? Ya sama ya tadi dengan dari biomedis, pasti kan namanya teknik itu harus punya laboratorium. Fasilitas, peningkatan fasilitas. Fasilitas laboratorium, kemudian dari segi tenaga pengajar ya, mungkin ya yang S2 mungkin kita melanjutkan ke studi S3 misal. Kemudian tadi ada kerjasama ya bidang industri maupun antar universitas. Nah kalau di industri ada perkumpulannya istilahnya. Jadi nanti kita setiap bulan sekali bertemu pengelola teknik industri untuk membahas isu-isu terkini. Oke, jadi harus selalu update gitu ya Pak, Ya, terupdate seperti update, itu, masalah yang lagi banyak dibicarakan Trends, apa nih ya, ya, betul. seperti itu. Oke, jadi tadi kita ngomongin mengenai fasilitas nih Pak. Nah ini fasilitasnya ada apa saja nih Pak? Boleh dikasih tahu nih ke pemirsa di rumah. Fasilitas tadi laboratorium, mungkin Ya, barangkali. laboratorium. Ya, kemudian kalau di Fakultas Teknik khususnya mungkin di program studi teknik biomedis, kami menyediakan fasilitas untuk kerja praktek mahasiswa. Nah, jadi kerja praktek mahasiswa di teknik biomedis ini agak spesifik karena tempat untuk kerja praktek ini juga tempat atau objek yang berkaitan dengan bidang medis. Jadi kami melakukan kerjasama dengan rumah sakit, lembaga-lembaga kesehatan, lembaga-lembaga layanan kesehatan, dan perusahaan industri peralatan kesehatan. Dan ini fasilitasnya kami yang mencarikan tempat kerja praktek. Jadi mahasiswa tidak mencari, kami mencarikan tempat kerja praktek, kemudian kami melaksanakan kerjasama, kemudian mahasiswa akan memilih tempat kerja praktek sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa atau sesuai dengan minatnya mahasiswa. Itu jadi kalau disediain tapi juga masih bisa memilih. betul, gitu. Ya, itu kalau dari sisi kerja praktek. Kemudian kalau dari sisi pelaksanaan tugas akhir dan skripsi juga sama. Jadi skripsi dan tugas akhir yang dikerjakan mahasiswa ini juga hasil dari penelitian dan kerjasama dengan industri dan rumah sakit. Jadi harapannya produk-produk yang dihasilkan dari skripsi itu adalah produk-produk yang memang siap aplikatif di rumah sakit maupun di industri alat kesehatan. Oke, Kira-kira baik. seperti itu. Baik. Kemudian untuk fasilitas nih di teknik industri sendiri nih Pak, apakah sama? Itu teknik itu kan satu fakultas ya Satu Pak ya? fakultas, Nah itu ya. labnya Beda-beda. dipakai bareng juga atau ada sendiri-sendiri gitu Pak? Ada beberapa lab yang memang spesifik masing-masing prodi dan Oke. ada beberapa lab yang bisa kita Bersama. gunakan bersama. Oke. Ya, betul. Oke. Kita ngomongin ini Pak, fasilitas di teknik industri kan Oh, tadi ada industri. yang Oke. spesifik ya Pak, tapi yang spesifik kita jeda dulu Pak, nanti biar pemirsa di rumah juga penasaran gitu. Baik Pak. Oke. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.